Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazran Siddiq, NIM 120505168110. Mahasiswa jurusan Teknik Elektro. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi fiber optik pada mata kuliah dasar telekomunikasi, yaitu perancangan jaringan serat optik. Fiber optik atau serat optik merupakan suatu teknologi di bidang telekomunikasi di mana ia ingin mengirimkan datanya atau informasinya melalui perantara cahaya. Jadi cahayalah yang membawa data tersebut. Cahaya dalam mentransmisikan datanya, ia akan melalui inti fiber optik, yaitu core. Core seperti sebuah kabel, nanti cahaya lewat di dalamnya. Lebih kurang seperti itu. Selanjutnya yaitu struktur fiber optik. Struktur fiber optik terdiri atas yang pertama yaitu core fiber optik, merupakan inti dari sistem komunikasi. Core terbuat dari material kaca, mempunyai diameter yang sangat tipis dan kecil. Ukurannya sekitar 8 hingga 10 mikrometer. Karena core ini kecil dan berbahan kaca, maka core dilapisi pelindung supaya informasi yang dibawa lancar dan tidak merusak core tadi. Pelindung-pelindungnya yaitu tube atau ribbon, kabel, subduct, dan duct. Struktur fiber optik yang kedua yaitu tube atau ribbon, pelindung yang core tadi. Tube ialah pelindung pertama dalam fiber optik. Jadi core akan dimasukkan ke dalam tube atau ribbon. Dalam satu tube ada satu atau lebih core, mulai dari kisaran 6 hingga 12 core di dalam tube tadi. Bentuknya kira-kira seperti kabel, cuman di dalamnya itu ada core, kumpulan-kumpulan core. Tube itu berfungsi untuk pelindung core tadi, yang di dalamnya tadi. Baiklah, struktur fiber optik yang ketiga yaitu kabel, yang termasuk pelapis pelindung core yang tadi. Kabel ialah kumpulan dari beberapa tube. Jadi tube ini dikumpulkan menjadi sebuah kabel, dan yang mana kumpulan ini dimasukkan ke dalam yang namanya kabel. Jadi di dalam kabel terdapat tube-tube yang dikumpulkan tadi, yang beberapa tube, dan di dalam tube terdapat core. Bentuknya sama seperti tube, yang kabel di luar sebagai pelindung yang tube. Tube ini bisa sekitar 6 atau lebih buah tube yang ada di dalam kabel. Dan di dalam tube, tiap masing-masing tube ada beberapa core. Baiklah, kita lanjut kepada struktur fiber optik yang keempat, yaitu subduct. Subduct merupakan lapisan pengaman di mana kabel akan dimasukkan ke dalam lapisan subduct. Subduct ini berfungsi supaya kabel yang di dalamnya lebih aman. Dalam satu subduct hanya boleh ada satu kabel saja. Walaupun subduct berukuran agak besar, tapi ia hanya boleh dimasuki satu kabel saja.
Ya seperti tadi kabel. Di dalam kabel itu ada tub-tub dan di dalam tub-tub itu ada core. Maka di dalam satu rangkap itu ini yang dinamakan kabel tadi dilapisi lagi dengan subduct yang tadi sebagai pelindung si kabel tadi. Baiklah, kita lanjut struktur fiber optik yang kelima, yaitu duct. Duct merupakan kumpulan dari subduct yang dimasukkan ke dalam duct. Dalam satu duct bisa terdiri dari 3 hingga 4 subduct. Misalnya di sini ada 4 subduct. Isi subduct tadi, dalam tiap subduct ada sebuah kabel, di mana kabel itu sudah merangkap semua macam-macam tube dan core. Yang di sana subduct maksimal ada 4, kira-kira 4, 3 sampai 4, antara 3 dan 4 tersusun di dalam duct. Yang duct tadi sebagai pelindung bagi subduct yang tersusun tadi, supaya lebih aman lagi proteksinya. Baiklah, kita lanjut kepada struktur fiber optik yang keenam, atau yang terakhir, yaitu plant. Plant merupakan teknik untuk meletakkan fiber optik. Jadi dialah tempat untuk meletakkan fiber optiknya. Tempat-tempatnya yaitu yang pertama di bawah tanah, yang kedua tiang-tiang di atas tanah seperti yang di jalan-jalan, seperti tepi jalan yang sering kita lihat. Yang ketiga di bawah laut. Jadi kesimpulannya ialah core pasti dilindungi oleh tube atau ribbon. Kemudian tube atau ribbon pasti dilindungi oleh kabel. Nah, pada kabel terdapat beberapa opsi. Yang pertama, kabel tersebut ia bisa diletakkan langsung ke dalam tempat-tempat yang sudah ditentukan. Opsi kedua, ia bisa dimasukkan ke subduct lalu diletakkan pada tempatnya. Yang ketiga, ia bisa dimasukkan ke duct lalu diletakkan kepada tempatnya. Opsi yang keempat, ia bisa dimasukkan ke dalam subduct lalu subduct dimasukkan ke dalam duct. Kemudian dari duct tadi baru diletakkan ke tempatnya. Tempatnya sudah ditentukan. Seperti itulah yang struktur tadi. Baiklah, kita lanjut, yaitu sistem komunikasi serat optik atau fiber optik. Kita bisa lihat di sini seperti gambar di samping, terdapat titik-titik pada termination yang kiri, yang mana titik-titik ini saling terhubung ke titik-titik yang kanan atau titik yang lainnya, termination yang lainnya. Artinya sifat dari sistem komunikasi serat optik itu ialah point to point, dan ia melalui ESP atau OSP. ESP ialah inside plane dan OSP ialah outside plane. ESP merupakan fiber optik yang diletakkan di dalam ruangan, seperti dalam kamar, dalam gedung, pokoknya di dalam ruangan. Selanjutnya OSP. OSP yaitu outside plane, yaitu fiber optik yang diletakkan di luar ruangan, seperti di tiang, di bawah tanah, di bawah laut, yang seperti yang terletak pada biasanya. Baiklah, hanya itu yang dapat kita bahas hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.